Demokrat bisa tinggalkan koalisi perubahan jika Anies Baswedan tak segera menentukan pendamping di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Ketua DPP PKS Mardhani Alisera. Mardhani menyarankan agar Anies segera menentukan pendamping untuk menjajaki Pilpres 2024 supaya elektabilitasnya optimal. Ya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Akhirnya PKS benar-benar takut kalau Demokrat keluar dari koalisi perubahan. Mereka khawatir jika AHY tak segera dideklarasikan jadi cawapresnya Anies. Partai yang dominan warna biru itu bergabung ke koalisi lainnya. Apalagi sebelumnya Mas AHY ini sempat bertemu dengan Mbak Puan. Sebenarnya kekhawatiran PKS ini wajar-wajar saja, bisa dipahami. Persoalannya mendasar sekali. Di koalisi perubahan, karena keraguan capres mereka, Pak Anies menentukan siapa bakal pendampingnya. Bagaimana? Bagaimana tidak ragu? Sudah dikasih waktu 10 bulan, sudah muncul nama-nama calon cawapres, sudah dibantu tim kecil nih 8 orang. Sudah diberi batas atau kisi-kisi syarat pendamping. Kok yo tetap buntu loh nyebut satu nama saja sebagai pendampingnya. Itu menandakan jika Pak Anies seorang peragu. Bagaimana meyakinkan orang jika dia sendiri milih yang jadi partner 5 tahun yang akan datang ke depan. Nggak yakin, nggak percaya. Kita tahulah dia pengen orang yang sempurna. Tapi dia lupa bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Lah dipikirnya siapa dia? Apa sih kemampuan yang dimiliki? Sehingga menuntut calon wakilnya harus lengkap. Memangnya dari 7 presiden Indonesia yang tidak ada kekurangannya siapa? Semua ada. Semua ada kurangnya. Pak Harto yang jadi presiden 32 tahun. Aja ada kurangnya kok. Dia merasa kurang lama. Kurang lama jadi presiden. Coba kita cek, kita lihat, bandingkan apa saja yang jadi catatan buat mantan gubernur DKI. Artinya kekuatan apa yang dimiliki Pak Anies. Dia bukan orang partai, artinya tidak ada pemilih yang fanatik. Juga bukan anggota ormas atau identik dengan profesi tertentu. Nih seperti guru, seperti dokter, seperti pengusaha, buruh atau apa. Kemudian bila dilihat kemampuan logistiknya jelas terbatas. Bukankah anggapan publik yang bakal menyokong pendanaan koalisi perubahan adalah Pak Surya Paloh dan Pak Yusuf Kalla? Kemudian juga rekam jejaknya. Jadi akademisi maupun eksekutif juga ada yang dipertanyakan. Entah sebagai rektor Paramadina, sebagai Mendikbud, termasuk sebagai gubernur DKI, tidak memiliki prestasi yang istimewa. Di titik inilah sebenarnya Pak Anies sadar diri, sehingga dia mencari cawapres yang justru bisa menggendong atau membantu dirinya memenangkan Pilpres. Baik dari rekam jejaknya, baik dari banyaknya jumlah pemilih, termasuk pula dari sisi logistiknya. Jika dulu sebagai gubernur saja bisa pakai duitnya Pak Sandiaga sampai sebesar 92 miliar untuk terpilih itu. Kenapa sekarang tidak bisa? Masa sih jadi presiden harus modal sendiri? Gitu pikir Pak Anies. Dia bukan orang partai saja. Nasdem bersedia menjagokan sebagai capres. Kenapa nggak ada pengusaha besar yang yakin dia bakal menang? Bakal memberi timbal balik jika jadi presiden. Nah, ketakutan PKS akan kaburnya Demokrat meninggalkan koalisi perubahan itu disampaikan Pak Mardhani Alisera. Dia minta kepada Pak Anies segera memilih Mas AHY sebagai cawapres. Jika tidak, maka potensi hengkang dari koalisi jelas terbuka lebar. Pak Mardhani juga menilai selama ini parpol pendukung kesulitan mengusung Pak Anies karena masih sendirian. Bisa jadi dalam pemikiran anggota DPR itu pasti Pak Anies beda dengan capres lainnya. Baik Pak Prabowo maupun Pak Ganjar. Pak Prabowo tidak begitu khawatir PKB hengkang misalnya. Sebab mudah mendapatkan gantinya.
tidak butuh parpol besar untuk tetap bisa maju pilpres. Apalagi Pak Ganjar yang diusung PDIP, yang memang secara ambang batas mendaftarkan capres sudah terpenuhi. Jauh lebih mudah mengajak tokoh jadi pendamping Pak Ganjar. Bagi PKS, itu jelas menakutkan. Bagaimana bisa bersaing dengan capres lain jika mereka tidak gerak cepat? Secara subjektif, ada beberapa tanda yang membuat Pak Anies harus segera mengumumkan wakilnya. Jika tidak, elektabilitasnya Pak Anies sulit untuk naik. Contoh di Sumatera Barat. Makin mendekati waktu pendaftaran, elektabilitasnya turun. Dan faktor yang mempengaruhi penurunan itu belum adanya nama yang akan jadi pendampingnya. Faktor-faktor yang selama ini dianggap sebagai faktor kelebihan Anies nih, ternyata tidak memiliki pengaruh besar, termasuk faktor 3 parpol pendukung. Juga hasil keliling Pak Anies nih ke berbagai wilayah tidak menambah elektabilitas dengan segera dipilihnya cawapres. Kemudian Sekber dijalankan, maka mesin partai pengusung bisa kembali menggencarkan pasangan Anies dengan pendampingnya. Itu sih dalam bayangan koalisi perubahan. Tapi semudah itukah mengangkat elektabilitas? Ancaman Demokrat out dari koalisi bagi Pak Mardhani hal yang sangat rasional. Soalnya tidak ada kader lain yang diandalkan di Demokrat. Jika Mas AHY tidak dipilih, apa harapan Demokrat ikut pemilu 2024? Tidak ada faktor-faktor lain yang bisa diandalkan Demokrat. Tanpa mengusung Mas AHY, Demokrat bisa dianggap tidak akan bekerja keras untuk koalisi perubahan. Makanya kemudian PKS bersikap melunak, tidak memaksa kadernya. Kader mereka nih, Pak Aher, tetap maju. Sekarang tantangan baru muncul, ada Mbak Yeni Wahid yang tiba-tiba bersedia jadi alternatif cawapres. Bisa jadi munculnya nama Putri Gus Dur itu bisa mengacaukan koalisi perubahan yang memang masih belum fix memilih pendamping Pak Anies. Meski didesak Demokrat dan PKS, Nasdem meminta tidak ada tekanan pada capres mereka. Siapapun tidak bisa memaksa Anies segera menyebut cawapres, termasuk dari PKS dan Demokrat. Lucu. Lucu juga nih koalisi perubahan. Karena yang namanya koalisi itu kan bekerja sama, bukan malah main saling ancam begini. Aduh, konsekuensinya makin lama menentukan nama pendamping Pak Anies, maka makin sempit waktu mereka mensosialisasikan pasangan ke masyarakat. Pendaftaran pasangan capres-cawapres berlangsung Oktober yang akan datang. Otomatis cuma tinggal 2 bulan, tinggal 2 bulan efektif saja. Memang masih ada masa kampanye, tetapi waktunya juga terbatas. Hal ini makin membuktikan jika yang menjegal perjalanan koalisi perubahan adalah mereka sendiri, bukan pihak lain apalagi pemerintah. Tuduhan-tuduhan yang mereka sampaikan pada pihak luar sejatinya bukan disebabkan pihak di luar koalisi yang menghambat mereka, melainkan mereka sendiri yang menjadikan progres koalisi perubahan jalan di tempat. Tidak perlu kaget kalau Pak Anies lama banget milih siapa cawapresnya. Dulu nih, untuk mengganti Pak Sandiaga sebagai wakil gubernur saja nih, lebih dari 1 tahun. Ini jelas-jelas menunjukkan bukti Pak Anies bukan pemimpin yang bisa membawa sesuatu ke arah yang lebih baik. Demikian opini Oben kali ini. Salam seger waras.